Alasan apa aja yang membuat kalian harus WHV tahun 2024? Itu WHV makin populer. Kalau dulu pas Agustus itu pesertanya membludak guys. Halo guys, welcome back to my YouTube channel dengan aku Arfa di channel Apayo. Jadi di video kali ini aku mau share ke kalian alasan apa aja yang membuat kalian harus WHV tahun 2024. Nah, untuk alasan pertama, upah minimum di Australia itu makin naik guys. Jadi buat kalian yang kerja di Australia itu akan dikenakan upah minimum dinaikkan sebesar 5,75%. Kalian bisa baca aja di portal beritanya. Itu kalau misalkan kalian kerja part-time, casual, nah kalian bisa dapat penghasilan yang lebih tinggi. Selanjutnya, seperti yang aku kemarin bahas di video-video sebelumnya itu, pasca corona ini WHV itu nggak ada lagi wawancara SRPI, jadi diganti dengan surat keabsahan dokumen. Surat keabsahan dokumen ini sebagai pengganti wawancara. Dulu kalau nggak salah yang bikin aku takut atau WHV itu terkesan susah ya, karena ada wawancara, jadi belum tentu lulus, kalian harus ke Jakarta untuk wawancara di bagian imigrasi untuk dapatkan SDWV. Kalau dulu namanya SRPI, tapi sekarang itu nggak ada. Nah, itu kan pasca corona ya guys, tapi nggak tahu ke depan ini bakal diadakan lagi wawancara karena makin hari makin kondisi membaik, sudah nggak ada corona lagi kan. Terus alasan selanjutnya itu WHV makin populer. Kalau dulu pas Agustus itu pesertanya membludak guys, jadi mungkin karena pertama itu lapangan kerja di Indonesia makin kurang kan, makin susah lapangan kerja, jadi banyak orang yang ke trigger untuk WHV gitu. Terus perkembangan sosial media juga makin pesat, semua informasi itu kalian bisa dapatkan dari sosial media, apalagi sekarang ada TikTok lah, video pendek lah, jadi semua informasi itu kalian bisa dapatkan di internet, jadi nggak mulut ke mulut lagi kayak zaman dulu ya. Kalau dilihat-lihat juga WHV itu salah satu visa yang termasuk mudah ya, persyaratannya juga gak terlalu sulit untuk sebagian orang. Jadi mungkin buat kalian yang mau daftar mungkin pertimbangkan, karena makin hari ini pesertanya akan makin banyak guys, jadi saingan kalian makin banyak juga. Nah, untuk alasan selanjutnya, karena makin banyak peserta, kemungkinan ya kalau aku prediksi itu persyaratannya makin diperketat. Mungkin bukan dari embasinya ya, tapi dari pemerintah Indonesia atau imigrasinya bakal memberikan aturan-aturan tambahan atau regulasi baru buat WHV ini. Kita nggak tahu kemungkinannya, tapi kalau aku dulu itu syaratnya cukup mudah dan nggak terlalu berbelit-belit. Untuk sekarang juga biaya WHV itu guys makin mahal ya, artinya karena inflasi juga, jadi mereka menaikkan biaya WHV. Nah, dulu itu biayanya mendaftar WHV ini bukan dari seluruh jumlahnya ya, total biaya yang dikeluarkan, tapi dari segi apply WHV-nya itu dulu bayar $500, tapi sekarang itu $610 mungkin, atau sekitar 6 juta. Jadi ya kalau dibilang makin mahal ya makin mahal kan. Dulu itu cuma 5 juta, tapi sekarang itu 6 juta. Nah, untuk ini sebenarnya nggak ada efeknya juga ke negara kita, tapi baru-baru ini tahun 2023 itu WHV itu telah dibuka untuk negara Filipina. Ya tahu sendiri ya, ada 20-an negara yang available untuk WHV di Australia. Salah satunya itu ya Indonesia, tapi dulu Filipina itu enggak guys, tapi sekarang 2023 itu dibuka. Nah, dengan dibukanya WHV untuk Filipina, tentu saingan kerja kalian itu makin banyak nanti di Australia. Selain WHV, banyak juga student, banyak juga COVID visa, jadi berbagai macam negara yang akan bersaing ke depannya di Australia untuk mendapatkan pekerjaan. Dan tentunya kalau makin ditunda sih makin banyak orang di Australia, nanti kayaknya WHV bakal dikurangi ya kuotanya, nggak tahu sih aku juga, tapi prediksiku soalnya pernah dengar juga dari pemerintah Australia itu sebenarnya mau mengurangi imigran guys sebanyak 50%, dikarenakan harga properti itu makin naik ternyata. Jadi semakin banyak orang yang datang ke Australia, harga properti atau orang yang punya properti itu menaikkan harga properti sangat tinggi. Jadi untuk
untuk menekan harga properti yang tinggi, pemerintah Australia itu mau mengurangi jumlah imigran yang mau tinggal di Australia. Itu masih desas-desus ya, aku juga nggak tahu. Jadi aku dapatnya dari internet doang. Nah, kalau misalkan kalian tunda-tunda beberapa tahun kemudian, bisa jadi nih ya, WHV itu bakal dikurangi jumlahnya lah, atau mungkin diganti dengan visa-visa lain. Karena menurutku ya, di berbagai negara, contohnya Jepang, karena aku pernah tinggal di Jepang. Di Jepang itu lagi, mata uangnya lagi susah ya. Jadi banyak warga negara Jepang itu cari uangnya di Australia, guys. Jadi mereka itu berbondong-bondong datang ke Australia. Nah, semakin banyak datang pendatang gitu, semakin susah juga cari kerja. Jadi saingan kalian itu bukan cuma orang Indonesia. Jadi saingan kalian itu seluruh dunia. Apalagi yang mayoritas itu juga yang datang ke sini tuh orang-orang Kolombia, Argentina, Chile, itu negara-negara yang Spanish gitu. Mereka datang, banyak juga yang datang di Australia untuk bekerja, kayak pakai WHV lah, pakai COVID visa lah, dan sebagainya. Apalagi Asia ya, kayak Vietnam, Taiwan, sekarang ada Filipina, itu mereka pakai WHV juga, guys. Jadi jangan di Indonesia, kita bukan cuma kita yang WHV-an di sini, jadi banyak negara-negara lain yang akan jadi saingan kalian. Nah, itu aja video kali ini. Semoga kalian terbuka wawasannya kenapa sih kalian harus WHV 2024. Nah, itu dari sisi positifnya ya. Kalian WHV-an itu, oh ternyata harus cepat-cepat guys. Tapi di satu sisi WHV ini juga bukan jalan keluar ya. Misalkan kalian ada masalah ekonomi, masalah kerjaan. Tapi setidaknya kalian di sini tuh memulai hal yang baru, memulai perjuangan yang baru. Jadi menurutku nggak ada salahnya untuk dicoba. Rezeki itu tergantung masing-masing ya. Ada yang datang di sini itu susah cari kerja, ada yang gampang cari kerja, ada yang butuh berbulan-bulan baru dapat kerja, atau misalkan datang sini uangnya masih dikit, belum balik modal. Jadi itu tergantung kalian. Kalau aku pribadi udah balik modal, sekarang untuk melakukan saving sebanyak-banyaknya untuk bisa bertahan sampai 3 tahun ke depan, karena kan kita bisa perpanjang WHV ini sampai tahun ketiga. Itu aja video kali ini, singkat-singkat aja untuk kalian supaya kalian termotivasi untuk WHV tahun 2023. Untuk kalian yang penasaran kapan dibuka WHV, jadi kalau kalian udah nonton videoku yang sebelumnya itu tentang WHV jadwalku, kayaknya ini bakal dibuka tahun 2024 itu awal Februari dan awal April ya, selang 2 bulan. Tapi itu perkiraan ya, tapi itu tergantung semua dari pemerintah Indonesia. Mau tahu lebih jelasnya, kalian tinggal ikuti aja sosial medianya Ditjen Imigrasi. Tapi yang kalian harus perlu ingat bahwa mereka itu ngedadak guys. Jadi kalian harus siap sebulan sebelumnya. Misalkan kalian kita prediksi awal Februari, berarti kalian harus siap Januari itu minimal kalian udah siap berkasnya, terutama IELTS, paspor, dan lain-lain gitu. Kalau kalian penasaran dengan persiapannya, itu udah aku bikin video lengkapnya. Kalian tinggal ngikutin dokumennya. Mungkin kalau ada perubahan kalian tinggal tambahin aja yang ada di imigrasi. Soalnya yang aku tahu perubahannya lagi tuh TOEFL itu nggak ada guys. IBT kemarin ada syarat TOEFL bisa dimasukkan tapi udah nggak ada. Jadi mending pakai IELTS aja buat kalian yang mau daftar WHV. Untuk IELTS itu bisa akademik, bisa general, jadi terserah kalian. Oke, itu aja video kali ini. Thank you for watching. See you next vlog. Bye!